teman-teman, apakah sudah siap untuk presentasi pada waktu ini? Siap, Divi. Siap, Divi. Siap, Divi. Baik. Baik, jika teman-teman sudah siap, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Divi. Baik. Belum. Sudah terlihat, teman-teman? Udah, Divi. Baik. Sebentar ya, sepertinya agak terkendala. Baik, untuk slide sudah terlihat. Jika sudah terlihat, dipersilahkan untuk Kak Ripka memulai presentasi pada waktu ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Divi. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu Nia, kapanpun dan dimanapun Ibu berada. Kami harap saat Ibu menyaksikan kami presentasi ini, Ibu sedang dalam keadaan sehat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PLPPP yang telah kami lakukan di SMA Negeri 8 Yogyakarta selama 6 minggu lebih. Pertama, di sini kami ada 4 orang yang PLPPP di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang pertama, Divi Seruli Lorenza Andini dengan NIM 013, Francisca Nanda Yunisa dengan NIM 064, Maria Anggela Krisnawati dengan NIM 068, dan saya sendiri Ripka Anatia Santi dengan NIM 099. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanda. Baik, terima kasih Ripka atas pembukaannya. Untuk slide-nya bisa di next, Divi. Bentar ya, sepertinya agak error ini. Oke. Kan? Yaitu penjelasan umum mengenai kegiatan PLPPP di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang pertama, SMA Negeri 8 Yogyakarta dikepalai oleh seorang kepala sekolah bernama Ibu Sri Suyatmi SPD. SMA Negeri 8 Yogyakarta sendiri merupakan salah satu sekolah yang terakreditasi A. Selama PLPPP di SMA Negeri 8 Yogyakarta terdapat 4 mahasiswa pendidikan biologi seperti yang sudah disampaikan Ripka tadi, yaitu saya sendiri, Nanda, Divi, Ripka, dan juga Anggi. Lalu untuk pembagian selama PLPPP, kami dibagi dalam 7 kelas 12 MIPA. Yang pertama pembagiannya yaitu satu mahasiswa mengejar di kelas 12 MIPA 1 dan 2 yaitu Divi. Lalu satu mahasiswa mengajar di kelas 12 MIPA 3 yaitu saya. Dan 2 mahasiswa mengajar di kelas 12 MIPA 4, 5, 6, dan 7 yaitu Ripka dan juga Anggi. Nah, setiap mahasiswa memiliki guru pamong dan cakupan materi yang berbeda-beda. Jadi kami di SMA Negeri 8 dipecah lagi menjadi 2 subkelompok, yaitu saya dan Divi memiliki 1 guru pamong dan juga Ripka dan Anggi memiliki guru pamong yang lain. Untuk saya dan Divi mengampu KD 3.2 mengenai metabolisme kelas 12 dengan dibimbing oleh Ibu Sri Utari. Sedangkan Ripka dan Anggi mengampu KD 3.1 mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan hidup, serta KD 3.2 mengenai metabolisme
dengan dibimbing oleh Ibu Ari Nuraini. Selanjutnya, baik, adapun isi presentasi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu ada 6 poin sesuai dengan sistematika laporan PLP. Yang pertama ada deskripsi program tahunan dan program semester. Yang kedua, deskripsi observasi pembelajaran. 3, deskripsi perangkat pembelajaran. Keempat, deskripsi pelaksanaan pembelajaran. Kelima, temuan persoalan pembelajaran saat PLPPP. Dan yang terakhir, keenam, ada narasi reflektif inspiratif dari setiap mahasiswa PLPPP. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi program tahunan dan program semester. Jadi dalam pembuatan program semester atau prosem dan program tahunan ini diawali dengan pembuatan jam efektif dari setiap kelas yang diajar masing-masing mahasiswa. Seperti saya mengampu di kelas MIPA 1 dan 2, Nanda MIPA 3, Anggi dan Ripka mengampu di kelas 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, membuat program tahunan, jam efektif yang sudah dikerjakan dibagi dalam setiap kompetisi dasar dan diajarkan dalam 2 semester, atau dapat disebut juga dalam 1 tahunnya. Kemudian program tahunan yang sudah dibuat, ini akan menjadi acuan dalam pembuatan program semester. Dalam program semester sendiri berisi pembagian jam pembelajaran per minggunya atau per pertemuan dalam setiap kompetisi dasar. Lalu, program semester dan program tahunan yang telah dibuat itu membutuhkan kurang lebih waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Nah, dalam penyelesaian ini pastinya kami mengkonsultasikan dengan masing-masing guru pamong. Kemudian terdapat deskripsi hasil observasi yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti pembelajaran secara daring di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang pertama ini, guru menggunakan media pembelajaran berupa WhatsApp Group, Google Meeting, Google Classroom, dan Google Form. Baik, jadi sebelum ke platform pembelajaran, biasanya guru menyampaikan garis besar kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan ini melalui grup WhatsApp terlebih dahulu. Jadi dalam pengkonfirmasian ini agar guru satu dengan guru yang lainnya maupun peserta didik dapat mengetahui terlebih dahulu berjalannya kegiatan belajar mengajar nanti. Kemudian, guru memulai pembelajaran dengan penyampaian salam, berdoa, pengisian presensi, dilanjutkan penyampaian absepsi, motivasi, dan orientasi melalui Google Classroom. Jadi, jika nanti pembelajaran dilakukan secara Google Meet, pastinya sintaks tersebut akan diimplementasikan diimplementasikan pada Google Meet itu. Kemudian, adanya peserta didik di beberapa kelas, khususnya kelas saya, kelas MIPA 1 dan 2 itu juga masih cenderung pasif, sehingga nanti guru memberikan pertanyaan untuk meningkatkan kontribusi belajar siswa. Baik, selanjutnya adalah deskripsi hasil penyusunan perangkat pembelajaran secara daring. Yang pertama adalah penyusunan silabus. Menjadi 2 tertentu kesepakatan dengan guru pamong hanya membuat silabus dari KD yang diampu, yaitu KD 3.1 dan 3.2 pada kelas 12 terkait materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dan juga metabolisme. Sedangkan di Nanda, berdasarkan kesepakatan dengan guru pamongnya tentu saja, mencakup keseluruhan KD biologi kelas 12, namun silabusnya difokuskan pada KD yang diampu, yaitu KD 3.2 terkait metabolisme. Format silabus yang kami buat meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, materi pokok, kegiatan pembelajaran, instrumen penilaian yang dipakai, kemudian alokasi waktu, serta sumber belajar. Format silabus yang kami gunakan itu kami sesuaikan dengan hasil belajar kami tentu saja pada
materi-materi atau mata kuliah sebelumnya, sehingga dalam membuatnya kami lancar meskipun ada beberapa revisi, tetapi secara keseluruhan sudah baik. Selanjutnya, Divi. Kemudian yang kedua, untuk perangkat pembelajaran itu penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat dengan RPP. Di sini yang pertama kita akan bahas RPP dari Divi dan juga Nanda. Karena Divi dan Nanda itu mengampu KD 3.2 dengan total pertemuan 5, yaitu terkait materi enzim, katabolisme, anabolisme, kemudian ada review materi, dan diakhiri dengan ulangan harian. Model pembelajaran yang digunakan oleh Divi dan Nanda yaitu direct learning dan discovery learning. Dengan platform yang digunakan dalam pembelajaran berupa Google Classroom, Google Meet, Quizzes, Padlet, Wizardme, Virtual Lab dari Kemendikbud, video pembelajaran, modul, serta rangkuman materi. Selanjutnya, lampiran-lampiran yang digunakan oleh Divi dan Nanda meliputi bahan ajar atau materi, LKPD dari 3 pertemuan, serta instrumen penilaian. Divi dan juga Nanda mengambil beberapa penilaian. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Divi dan Nanda mengambil beberapa penilaian, yaitu penilaian kognitif berupa penilaian tanya jawab dan tes, penilaian afektif berupa kehadiran dan keaktifan siswa, penilaian psikomotorik dari tugas berupa laprak, poster, gambar siklus, dan juga presentasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Nanda dan juga Divi? Baik, terima kasih Rifka. Mungkin ada tambahan sedikit. Untuk platform yang saya dan Divi gunakan memang mayoritas sama, akan tetapi di beberapa pertemuan kami menggunakan platform yang berbeda, seperti saat pertemuan ketiga yaitu diskusi, di situ kami menggunakan Google Classroom, akan tetapi Divi mengintegrasikan Google Classroom dengan Padlet, sedangkan saya memanfaatkan fitur forum Google Classroom untuk berdiskusi seperti itu. Nah, perbedaannya juga ketika ulangan harian itu Divi menggunakan Google Form, sedangkan saya menggunakan Wizardme seperti itu. Lalu untuk LKPD-nya tadi hanya kami menggunakan, untuk saya sendiri menggunakan di satu pertemuan, hanya satu pertemuan, yaitu di pertemuan ketiga yang nantinya di LKPD itu siswa menjawab beberapa pertanyaan dan digunakan untuk bahan presentasi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah Divi ada tambahan? Sudah cukup, Nanda sudah mencakup semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya dari Nanda dan juga Divi. Selanjutnya, penyusunan RPP dari saya dan juga Anggi. Kebetulan saya dan Anggi mengampu 4 kelas secara bersama-sama dengan materi KD 3.1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta 3.2, metabolisme, dengan total pertemuannya itu 9 pertemuan, meliputi materi konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta rancangan penelitian. Jadi pada bab 1 ini diakhiri dengan adanya penelitian, yang kami beri waktu untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada enzim pada bagian bab 2, katabolisme, anabolisme, dan diakhiri dengan ulangan harian, tentu saja. Metode pembelajaran yang dipakai oleh saya dan juga Anggi ada discovery learning, flipped classroom, diskusi, dan student facilitator and explaining. Selanjutnya, platform yang digunakan itu terdapat Google Classroom, Google Meet, PPT, PPT bersuara, Quizzes, Padlet, Virtual Lab Kemendikbud, video pembelajaran, rangkuman materi, dan ujianku. Ujianku sendiri merupakan media evaluasi yang digunakan
berdasarkan kesepakatan dengan Bu Ari. Jadi, Bu Ari mengharapkan ada inovasi baru terkait penggunaan evaluasi pembelajaran yang biasanya hanya menggunakan Google Form, tapi kami diajak untuk mencari media evaluasi lain yang belum atau jarang digunakan, yaitu ujianku. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya dalam penggunaan ujianku ini, di mana tidak bisa digunakan pada handphone ataupun laptop yang bukan Android. Kebalikannya, maksudnya hanya bisa digunakan pada handphone atau laptop yang Android. Jadi, untuk iPhone itu tidak bisa menggunakan aplikasi ujianku ini. Kemudian lampirannya yang kami gunakan itu ada bahan ajar dan juga LKPD dari 2 pertemuan. Mengapa kami hanya menggunakan LKPD 2 pertemuan, padahal ada 9 pertemuan? Dikarenakan dalam berjalannya waktu itu peserta didik banyak yang mengeluh terkait banyaknya tugas, mungkin bukan hanya dari biologi saja, tapi dari pelajaran lain. Sehingga kami memutuskan untuk LKPD-nya hanya 2 pertemuan, yaitu pada pertemuan 1 KD 3.1 dan juga pertemuan bab 2 pada bagian enzim katalase atau praktikum enzim katalase. Selanjutnya, penilaian yang kami gunakan ada 3, yaitu penilaian kognitif, berupa penilaian tanya jawab dan tes, penilaian afektif berupa kehadiran dan keaktifan siswa yang nanti nilainya kami gunakan untuk meningkatkan dari penilaian kognitifnya tentu saja. Kemudian ada penilaian psikomotorik berupa tugas laprak dan presentasi. Lapraknya itu ada di bab 1 dan juga presentasinya ada di akhir pertemuan di 3.2, yaitu pertemuan 7 dan 8. Untuk tujuannya untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Karena Anggi tidak ada, bagaimana Nanda dan Divi? Ditunggu atau seperti apa? Mungkin ditunggu terlebih dahulu 2 menit gitu, 1 sampai 2 menit begitu. Oke, coba dihubungin dulu ya. Baik, selanjutnya yaitu ada deskripsi hasil pelaksanaan pembelajaran secara daring. Pelaksanaan pembelajaran secara daring ini yang dilakukan oleh Divi dan Nanda adalah yang pertama, pada pertemuan pertama dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet. Lalu yang kedua, H-1 sebelum pelaksanaan pembelajaran, mereka berdua mengupload materi dan penugasan terlebih dahulu di Google Classroom masing-masing kelas. Yang ketiga, yaitu pertemuan kedua dilaksanakan pembelajaran melalui Google Meet. Yang keempat, pertemuan ketiga dilakukan pembelajaran secara asinkronus. Yang kelima, pertemuan keempat dilaksanakan melalui Google Meet juga. Lalu yang terakhir, pada pertemuan kelima dilakukan ulangan harian. Apakah dari Nanda dan Divi ada tambahan? Mungkin menambahkan sedikit ya. Baik, untuk mengenai deskripsi hasil pelaksanaan, kami, khususnya saya dan Nanda, itu sudah merancang sebelumnya ya Nanda, pembelajaran pertama ini dilaksanakan secara virtual Google Meet, kemudian kedua pembelajaran selanjutnya dilaksanakan melalui Google Classroom, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya dilaksanakan melalui Google Meet. Akan tetapi pada H-1 begitu ya Nanda, itu tiba-tiba Ibu Utari menganjurkan untuk menggunakan Google Meet karena materi yang kita sampaikan ini cukup rumit begitu, sehingga pembelajaran melalui Google Meet itu diharuskan lebih dari 1 maupun 2 pertemuan begitu ya Nanda. Mungkin Nanda ingin menambahkan, betul. Dipersilahkan. Yang mau menambahkan sedikit terkait yang dijelaskan Divi tadi, Ibu Utari selaku guru pemong kami juga selain menganjurkan adanya tambahan pertemuan sinkronus, tapi beliau juga mengatakan karena jam pelajaran saat kurikulum daring ini kan dikurangi seperti itu ya, sehingga ada sedikit keterbatasan waktu. Nah, maka dari itu
kami melakukan kegiatan pembelajaran full menjelaskan materi itu kalau tidak salah hanya di pertemuan 1 dan juga pertemuan 4. Sedangkan di pertemuan kedua walaupun sinkronus akan tetapi di situ karena H-1-nya kami sudah mengupload materi di Google Classroom. Nah, ketika siswa bergabung ke Google Meet itu kami hanya menjelaskan atau sedikit mereview seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran kami melaksanakan kuisis, tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman siswa seperti itu. Nah, pertemuan asinkronusnya hanya 2 kali. Yang pertama di pertemuan ketiga kami menggunakan Google Classroom, kalau Divi ditambah dengan menggunakan Padlet. Lalu yang kedua yaitu saat ulangan harian. Nah, untuk pertemuan keempat ini juga kami ada sedikit perombakan ya Divi, karena tadinya kan kami merencanakan 4 pertemuan itu diisi per subbab dari bab metabolisme. Akan tetapi Bu Utari memberikan usulan rekomendasi karena biasanya beliau itu mengadakan 1 pertemuan khusus untuk mereview materi sebelum ulangan harian. Nah, tujuannya adalah untuk memantapkan pemahaman materi pada siswa. Nah, itu juga dilaksanakan untuk jaga-jaga agar misal ada miskonsepsi atau salah pengertian di diri siswa, nah itu bisa diluruskan sebelum ulangan harian. Maka dari itu atas saran tersebut saya dan Divi mengadakan pertemuan itu, yaitu tepatnya di pertemuan keempat, yaitu review materi. Nah, di pertemuan itu kami menyiapkan PPT dan menayangkan PPT isinya tentang poin-poin atau rangkuman materi dari semua subbab di metabolisme. Lalu kami juga melaksanakan tanya jawab, semisal ada materi-materi yang belum dipahami oleh siswa. Lalu untuk pertemuan kelima, ulangan harian juga sinkronus seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Divi dan Nanda. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring oleh saya dan Rika. Semua pertemuan kecuali ulangan harian diawali dengan Google Meet untuk diskusi materi yang telah disampaikan H-1 sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum kami melakukan pembelajaran, H-1-nya kami share materi di Google Classroom terlebih dahulu. Dan dibuka rangkaian kegiatan pada hari itu juga kami share juga di Google Classroom. Lalu yang kedua, pertanyaan kebanyakan disampaikan melalui Padlet. Kami memanfaatkan media Padlet untuk tanya jawab dengan siswa apabila waktu yang digunakan kelebihan atau kekurangan waktu gitu. Lalu yang ketiga, pada pertemuan ke-7 dan ke-8 lakukan presentasi yang dilakukan ketika kita mengajar seperti itu. Apakah tambahan? Mungkin sedikit tambahan saja. Kenapa sih kami memilih untuk diskusinya atau pertanyaannya itu melalui Padlet? Karena beberapa peserta didik itu cukup kritis dan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, namun seperti kita ketahui saat daring atau saat kami PLP kemarin itu waktunya kan sangat dibatasi. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami secara inisiatif menggunakan Padlet. Nah, Padlet ini menurut Ibu Ari juga merupakan media yang baru, sehingga beliau juga sangat mengapresiasi penggunaan media ini, sehingga kami melakukan diskusinya melalui Padlet, di mana peserta didik bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik lain, ataupun kami menjawab pertanyaan dari mereka. Kemudian untuk pertemuan ke-7 dan 8 menggunakan presentasi, itu tujuannya karena dari awal sampai pertemuan ke-6, itu peserta didik yang aktif itu hanya orang-orang itu saja.
Nah, kami juga berinisiatif untuk menggunakan presentasi agar banyak yang lebih aktif lagi. Dan ternyata setelah presentasi, itu cukup banyak yang jarang bertanya, tetapi dia sangat baik dalam menyampaikan presentasinya, bahkan sangat aktif dan mudah dipahami oleh peserta didik lain. Meskipun demikian, tidak secara keseluruhan itu aktif, masih tetap aja ada yang tidak aktif karena terkendala jaringan dan juga kuota mereka. Jadi kemarin waktu presentasi itu hanya 2 orang saja dari setiap kelompok. Begitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Anggi akan saya backup terlebih dahulu, baik untuk deskripsi hasil pelaksanaan pembelajaran secara daring kurang lebihnya seperti apa yang dikatakan oleh Anggi, kemudian saya sendiri, Nada, dan Ripka. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai deskripsi temuan persoalan pembelajaran yang ditindaklanjuti sebagai kegiatan penelitian. Baik, jadi yang pertama ini paling utama pada saat pembelajaran secara daring ini, banyaknya peserta didik yang cenderung pasif. Kemudian adanya peserta didik yang kurang memperhatikan kriteria penugasan. Jadi seperti beberapa kriteria itu kayak seperti peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh peserta didik tersebut, tetapi pada saat pengumpulan kurang pas apa yang sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk beberapa peserta didik kurang memperhatikan waktu pengumpulan. Jadi di sini kami sangat berpengalaman ya teman-teman, beberapa peserta didik banyak sekali yang belum atau kurang mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Jadi sampai ulangan harian pun ada yang masih belum mengumpulkan tugas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kurangnya pengembangan media pembelajaran secara daring. Jadi di sini di SMA 8 ini berdasarkan hasil wawancara kita, guru khususnya guru pamong yang dimana mengapu pembelajaran biologi itu mengatakan bahwa sudah dipersiapkan dari sekolah untuk media pembelajaran di sini. Jadi guru langsung menerapkan media pembelajaran itu kepada peserta didik. Jadi tidak pengembangan secara pribadi gitu ya teman-teman oleh guru tersebut. Kemudian pastinya adanya perbedaan karakter setiap peserta didik dalam kelas. Jadi di sini kita harus menyesuaikan karakter setiap anak di dalam kelas. Jadi mungkin kita menyamaratakan gitu ya teman-teman untuk mungkin untuk karakter yang seperti A, seperti B, seperti C gitu kita tampung terlebih dahulu dan kita meratakan apa yang baik dan apa yang baik disampaikan untuk kepada peserta didik tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, mau tambah sedikit terkait perbedaan karakter itu, yang paling sering dijumpai tentunya ada siswa yang aktif sama yang kurang aktif, dan mungkin ini jadi persoalan dan masalah kita ya teman-teman di kelas masing-masing. Nah, sesuai dengan pengalaman pastinya masing-masing dari kita berkonsultasi seperti itu kepada guru pamong, dan memang guru pamong juga mengatakan bahwa ya kalau misalnya memang siswanya tidak aktif berarti memang yang bersangkutan memang tidak aktif seperti itu. Tapi dalam prakteknya kami juga sudah berusaha untuk menarik keaktifan siswa. Contohnya tadi Ripka dan Anggi mensiasatinya dengan adanya presentasi di pertemuan-pertemuan terakhir. Lalu juga di setiap pembelajaran sinkronus tentunya kita mengadakan tanya jawab, misal ada materi apa seperti itu, lalu kita lemparkan pertanyaan ke siswa, atau mungkin ada
siswa yang saling membantu menjawab seperti itu. Namun memang menurut pengalaman pribadi, khususnya pengalaman saya, memang di kelas 12 MIPA 3 khususnya itu sangat sedikit yang aktif, walaupun ditanyai, walaupun diberikan kesempatan untuk mengumumkan pendapat, mereka memang secara kemauan itu juga kurang, dan juga secara kemampuan untuk berpendapat memang kurang, tapi tentunya kami mengapresiasi siswa-siswa yang mereka mau berpendapat dan menjawab pertanyaan di kelas seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit terkait waktu pengumpulan. Tadi kan Divi mengatakan bahwa sampai ulangan harian saja mereka belum mengumpulkan. Kalau kebetulan kalau di kelas saya dan juga kelas Anggi dari 4 kelas itu, sampai kita mau mengumpulkan laporan ke Bu Ari terkait dengan kami sudah merekap nilai, itu masih ada beberapa memang peserta didik yang belum menyelesaikan tugasnya. Kami sudah bekerja sama juga dengan ketua kelasnya untuk memberikan nama-nama siapa saja yang belum mengumpulkan tugas ataupun yang belum melakukan ulangan. Itu kami berikan kepada ketua kelas dan bekerja sama. Tetap saja masih ada 1 ataupun 2 peserta didik yang belum mengumpulkan tugas ataupun belum mengerjakan ulangan harian. Nah, itu berdasarkan kesepakatan dengan Bu Ari, nanti Bu Ari yang akan menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian untuk kurangnya pengembangan media pembelajaran, sebenarnya untuk Ibu Ari sendiri, di sekolah beliau mengatakan bahwa sudah berbagai cara media itu beliau bisa menggunakannya. Tetapi karena di sekolahnya ini kayak disamain gitu loh Bu, jadi disamain antara media yang digunakan guru satu dan yang lain supaya lebih mudah peserta didiknya, sehingga pengembangan ini jadi terbatas. Begitu kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Nanda dari Kak. Apakah dari Anggi ingin menambahkan untuk persoalan pembelajaran yang ditindaklanjuti sebagai kegiatan penelitian? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, terdapat narasi reflektif dan inspiratif. Jadi di sini paling pertama adalah saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Nanda, Rika, dan Anggi. Baik, saya akan menjelaskan narasi reflektif inspiratif secara pribadi. Jadi dari hari pertama mengajar, saya ini pastinya merasa grogi ya, karena ya pengalaman pertama benar-benar terjun ke dunia pendidikan yang harus mengajar secara langsung begitu. Walaupun pelaksanaannya secara virtual, tetapi pastinya merasa grogi itu ada. Nah, jadi pada hari pertama ini, waktu pembelajaran yang saya susun berdasarkan RPP itu melebihi jam pembelajaran. Jadi di sini tuh kesalahan saya itu menunggu peserta didik untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi terlalu panjang untuk waktunya. Kemudian pastinya di akhir pembelajaran diberikan evaluasi oleh Ibu Utari selaku guru pamong. Kemudian pada hari kedua, puji Tuhan, melalui hasil evaluasi ini saya belajar, kemudian untuk waktunya itu sesuai dengan apa yang telah saya susun di RPP melalui permasalahan Google Meet. Dan di sini saya merasa senang karena mendapat pujian dari guru pamong, karena dapat memanajemen waktu dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya itu terdapat untuk kemarin itu sempat hari libur ya teman-teman. Dan di sini itu ada hari libur yang dimana di kalender itu hari Rabu. Hari Selasa itu libur. Nah, ternyata setelah Ibu Utari memberikan informasi itu jadi tidak libur, sehingga
saya harus mempersiapkan bahan ajar maupun media pembelajaran itu benar-benar secara dekat dengan hari itu. Dan di situ menurut saya pribadi diharuskan menjadi guru yang gesit untuk menangani segala salah satu permasalahan sih bagi saya, karena itu merupakan kegiatan yang mendadak yang dilakukan untuk pembelajaran begitu. Jadi untuk kesimpulannya, jadi di sini saya sebagai calon guru itu harus bersikap dan perilaku secara gesit untuk menangkap segala persoalan yang terjadi di dalam masalah pendidikan seperti itu. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Nanda. Baik, terima kasih Divi. Narasi reflektif inspiratif dari saya yang pertama pastinya sama dengan Divi, karena saya yakin setiap dari kita pasti merasa gugup ya saat pengalaman pertama mengajar. Apalagi bagi saya, kenapa saya gugup adalah karena saya benar-benar berhadapan dengan siswa sungguhan, jadi benar-benar siswa. Kita memang pernah praktek mengajar dulu waktu di mata kuliah MMPB, terus di mikro teaching juga, tetapi saat itu kan yang menjadi siswa itu adalah teman-teman kita, teman-teman mahasiswa, atau mungkin saya mikro teaching dibantu oleh teman-teman rumah seperti itu. Jadi ada setting pastinya yang kita lakukan saat praktek mengajar di mata kuliah tersebut. Nah, waktu PLP ini kita benar-benar berhadapan dengan siswa yang pastinya tidak bisa kita setting gitu. Misalnya nanti ketika saya bertanya apa, nanti Divi yang menjawab, terus nanti pertanyaan kedua nanti Rifka yang menjawab, kan tidak bisa. Nah, itu yang membuat saya gugup karena saya tidak mengetahui apa karakter siswa di kelas IPA 3 khususnya. Nah, namun ketika saya praktek mengajar pertama kali memang gugup, tetapi ketika sudah berangsur-angsur melaksanakan ke pertemuan selanjutnya sudah membaik dan juga mendapatkan pujian dari Ibu Utari seperti itu. Lalu perbedaan karakter siswa membuat saya tertantang untuk saya ampu di kelas 12 MIPA 3 ini siswanya MIPA 1 dan kelas MIPA 2 itu ada gap yang lumayan drastis, di mana kalau IPA 1 dan 2 sedangkan di kelas IPA 3 itu hanya 3-4 orang dan hanya orang-orang yang sama, siswa yang sama, seperti itu. Nah, itu membuat saya tertantang. Kenapa tertantang? Karena tertantang untuk terus konsisten dalam mengajar. Atau mengetahui kalau banyak siswa yang tidak aktif itu ada rasa kurang bersemangat lagi untuk menjelaskan materi. Nah, di PLP ini saya belajar bahwa walaupun siswa cenderung pasif, tapi saya tetap harus semangat untuk mengajar dari tahap awal sampai penutup seperti itu. Dan dari PLP ini juga saya belajar untuk mempercayai bahwa siswa itu ada di Google Meet dan siswa itu mendengarkan seperti itu. Nah, untuk memvalidasi kepercayaan itu tentunya kita harus melakukannya, yaitu misal ditunjuk, misal Divi kalau enzim itu kerjanya seperti apa, misal seperti itu. Nah, itu juga merupakan tantangan di mana guru itu memang harus sabar, konsisten, dan memang harus benar-benar kreatif saat mengelola pembelajaran seperti itu. Lalu ada pengalaman yang sedikit kurang baik ketika PLP, yaitu nilai ulangan harian kelas IPA 3 itu mayoritas
di bawah KKM. Padahal dalam pengolahannya itu sudah dikatrol dengan nilai-nilai yang lain, tetapi masih banyak yang ada di bawah KKM. Hal tersebut menjadi sorotan dari Ibu Utari ketika saya mengumpulkan laporan. Ibu Utari bilang, kenapa Mbak kok banyaknya di bawah KKM, sedangkan di kelasnya Divi itu mayoritas di atas KKM. Lalu saya menjelaskan mungkin memang dari siswanya atau mungkin dari kesalahan saya, Bu, dan seperti itu. Lalu dari situ yang saya dapatkan pastinya ada rasa sedih dan juga kecewa dengan diri sendiri karena mungkin dalam pembelajaran saya kurang bisa melaksanakan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut memfasilitasi siswa untuk memahami materi. Dan saya juga berpikir dan berefleksi mungkin soal-soal yang saya buat itu kurang baik sehingga mungkin sulit untuk dipahami siswa seperti itu. Dan untuk menanggulangi tersebut akhirnya Ibu Utari menghandle untuk remedi seperti itu. Dan pengalaman tersebut memang cukup membuat saya kurang menjadi pengalaman yang kurang baik. Tetapi dari situ saya berefleksi bahwa berarti saya harus belajar terus, belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk mengembangkan sebagai seorang guru untuk bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih asik, menjadi lebih substantif, di mana siswa bisa memahami materi sehingga nanti tindak lanjutnya di ulangan harian mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Mungkin itu refleksi dari saya secara umum. PLP kali ini di SMA Negeri 8 membawa pengalaman-pengalaman yang beragam dari suka maupun duka, tapi semuanya itu menjadi koreksi dan pengembangan diri bagi saya, tentunya menjadi bekal untuk jadi guru di masa depan. Mungkin seperti itu teman-teman refleksi dari saya. Terima kasih. Mungkin langsung aja ke refleksi saya. Saya Ripka. Pertama-tama saat mengajar itu pasti sama seperti Divi dan Anda. Pertama itu rasanya gugup. Bahkan saat pertemuan pertama ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peserta didik. Ya mungkin karena secara pribadi kurang belajar sehingga tidak mampu untuk menjawab pertanyaan secara langsung, jadi saya harus menyiapkan terlebih dahulu. Nah, sebaiknya sebagai guru tuh pengetahuannya sudah banyak dulu, sehingga secara langsung bisa menjawab pertanyaan peserta didik. Kemudian, pada pertemuan pertama ini, perasaan gugup ini semakin berangsur-angsur menghilang sejalan dengan banyaknya pertemuan. Seperti kita ketahui tadi bahwa saya dan Anggi mendapatkan 9 pertemuan, di mana pertemuan ini 3 pertemuan di bab 1 dan 6 pertemuan di bab 2. Nah, 3 pertemuan pada bab 1 ini saya dan Anggi tuh sama-sama mendapatkan pertemuan yang jumlahnya sama. Yang bab 2 juga sama mendapatkan pertemuan yang sama jumlahnya. Namun pada bab 2 itu kami bagi tugas, jadi saya lebih ke anabolisme, sedangkan Anggi lebih ke katabolisme. Kemudian beberapa hal dari pertemuan 1 hingga akhir itu untuk rasa gugup saya maupun kepercayaan diri saya dalam mengajar itu sudah semakin baik, dan bahkan saat penilaian oleh guru pamong saat ada Bunia itu dianggap bahwa kemajuan saya cukup baik, di mana saya sudah mampu menguasai kelas. Kemudian ada beberapa juga hal yang menurut saya hal buruk yang mungkin saya lakukan dengan melakukan miskonsepsi materi, di mana saya yaitu karena
kurangnya belajar atau kurangnya materi-materi dari berbagai sumber, sehingga saya miskonsepsi jadi menjawab beberapa pertanyaan yang kurang tepat kepada peserta didik. Hal ini langsung dikritisi atau dievaluasi oleh guru pamong setelah pembelajaran selesai. Hal ini sangat membuat saya tuh terbuka pemikirannya, oh jadi seperti ini, saya harus banyak lagi belajar sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi menjadi seorang guru itu perlu pengalaman-pengalaman terlebih dahulu, tidak cuma mengajar saja tanpa tahu ilmu yang kamu ajarkan itu apa. Jadi pemahaman terkait dengan ilmu yang kamu ajarkan itu harus benar-benar kuat atau benar-benar baik, baru kamu mengajarkan kepada peserta didik. Karena jika pengetahuanmu saja masih kurang atau masih rendah, maka bagaimana cara kamu untuk mengajarkan kepada peserta didik. Kemudian beberapa hal yang mungkin saya pelajari juga dari di mana beberapa pertemuan saya secara kaget harus menggantikan Anggi. Hal ini membuat saya sadar bahwa sebagai guru itu harus siap mengajar kapanpun, dimanapun, saat ditunjuk ataupun saat bukan mata pelajarannya. Mungkin ini saat bekerja sama secara PLP ya, mungkin nanti setelah menjadi guru bisa jadi guru pelajaran lain tidak bisa mengisi pelajaran atau ingin berganti jam pelajaran, tukaran. Itu sebagai guru kita harus siap kapanpun, dimanapun untuk mengajar materi yang akan disampaikan. Kemudian selain itu menjadi guru juga menurut saya perlu teliti, harus mengoreksi apa saja tingkah laku, perbuatan, ataupun kegiatan yang berkaitan dengan guru, dengan murid, maupun dengan guru lain, ataupun tentu saja dengan orang tua murid gitu. Komunikasi sangat penting, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa secara maksimal dan bisa didapatkan oleh peserta didik juga secara maksimal. Dengan kegiatan PLP ini juga saya belajar untuk tahu bagaimana sih guru yang profesional ini, bagaimana sih cara menjadi guru yang mampu menghandle segala permasalahan yang ada, dan mau dikritisi ataupun mau memberikan saran serta pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan PLP ini juga memberikan saya pengetahuan baru bahwa dalam pembelajaran itu kamu tidak sendiri, melainkan kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, seperti guru lain, tentu orang tua, ataupun dengan rekan kerja kamu. Bekerja sama dengan peserta didik juga baik jika dilakukan. Hal ini saya lakukan saat beberapa peserta didik itu mengkritisi terkait banyaknya penugasan. Saya mengambil waktu kosong, melakukan Google Meet bersama kelas, beberapa peserta didik di kelas, dan saya menanyakan secara langsung melalui Google Meet, bagaimana kendala kalian, apa yang kalian rasakan terkait penugasan, apakah perlu ada pengurangan penugasan. Kemudian mereka menyampaikan apa saja sih yang menjadi keluh kesah mereka selama menjadi kelas 12 ini, dan mereka menyampaikan bahwa kami kekurangan waktu untuk mengerjakan tugas, di mana kami belajar dari pagi sampai siang di sekolah, tetapi sore harinya mereka masih harus tetap berkegiatan les sampai malam, dan hal itu mengurangi sekali waktu mereka untuk mengerjakan tugas, sehingga mereka sangat mengharapkan untuk pengurangan tugas. Kemudian saya bersepakat dengan Anggi dan juga Bu Ari untuk mengurangi tugas terkait dengan materi yang disampaikan pada bab 2, yaitu terkait metabolisme. Hal ini menjadi kesenangan sendiri bagi peserta didik dengan kerjasamanya, di mana kami saling merefleksi satu sama lain dan juga disampaikan kepada Bu Ari, dan Bu Ari menyetujui hal tersebut, sehingga menghasilkan dampak yang baik, di mana peserta didik senang, di mana pengurangan tugas, dan juga kami menjadi guru juga harus mau untuk menerima kritik dan saran dari peserta didik. Itu sih refleksi dari saya. Baik, selanjutnya narasi reflektif inspiratif dari saya, Anggi. Kalau dari saya, sama seperti dengan teman-teman yang lain, juga merasakan gugup ketika pertemuan pertama, ketika harus berhadapan langsung dengan peserta didik yang sebelumnya belum pernah kami
lakukan ketika di masa-masa perkuliahan. Kalau di MMPB dan di micro teaching, kita sebagai peserta didiknya, kita meminta teman-teman atau keluarga kita untuk menjadi peserta didik. Yang sama seperti yang Nanda katakan, bahwa kami menyetingnya terlebih dahulu agar berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan, seperti itu. Namun ketika terjun langsung PLPPP di SMA Negeri 8 Yogyakarta, membuat kami harus bisa menguasainya ketika harus berhadapan langsung dengan peserta didik. Gugup ini juga berangsur-angsur membaik, sehingga kami lebih terbuka, lebih bisa memahami peserta didik, seperti itu. Saya dan Ripka mengajar di 4 kelas, yaitu 12 MIPA 4, 5, 6, dan 7. Dengan total pertemuan ada 9 kali pertemuan di setiap kelasnya. Terdapat beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika melakukan PLP di SMA Negeri 8, seperti contohnya terkendala oleh jaringan. Jaringan di tempat saya sering kali buruk gitu. Jadi mengharuskan si Ripka, teman saya, untuk menggantikan saya dalam proses mengajar. Selain itu, kurangnya pemahaman dari saya membuat ketika saya mengajar itu terdapat beberapa miskonsepsi dari peserta didik, sehingga mereka cross-check gitu ke saya, ini gimana Mbak, seperti apa penjelasannya, seperti itu. Jadi saya mengharuskan saya untuk belajar lebih dan lebih dari sumber yang berbeda agar pemahaman saya lebih matang ketika mengajar. Lalu dengan adanya beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika melakukan PLPPP, membuat saya ingin belajar lebih giat lagi untuk menjadi guru yang profesional dalam mengajar. Baik itu bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Sekian narasi reflektif inspiratif dari saya. Sekian presentasi dari kami yang ber-PLPPP di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Terima kasih, Bu Nia. Terima kasih, Bu Nia.